Ganjar Pranowo versus Prabowo Subianto, 5 indikator penting untuk menentukan preferensi pemilih. Saudara sekalian, itulah kajian kita dalam video kali ini, dalam rangka mempersiapkan diri kita untuk memilih calon presiden tahun 2024 akan datang. Saudara sekalian, dalam 1 tahun belakangan, terutama setelah baca pres diumumkan oleh partai atau koalisi partai, kita disuguhi banyak informasi bohong. Kita disuguhi permainan politik sekaligus drama yang mempermainkan psikologis kita. Tentu saja, untuk membangun opini, persepsi, dan pencitraan positif terhadap tokoh tertentu, menanamkan pesan positif secara mendalam agar pada waktunya kita memilih orang tersebut. Saudara, pada kesempatan kali ini saya mengajak kita semua, terutama para generasi milenial dan generasi Z, untuk memilih pemimpin berdasarkan pikiran rasional, kritis, logis, dengan melihat data informasi sahih yang telah berkembang di masyarakat, di mana data informasi tersebut adalah indikator-indikator penting bagi kita untuk menentukan referensi pilihan kita terhadap calon pemimpin. Berikut saya akan mengemukakan 5 indikator penting terhadap Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. 1. Indikator usia. Tahun 2024 akan datang, Ganjar Pranowo memasuki usia 56 tahun. Sedangkan Prabowo Subianto 73 tahun. Usia terpaut 17 tahun. Usia tidak bisa bohong, tidak bisa ditambah atau dikurang. Usia Ganjar Pranowo matang dan segar sebagai pemimpin atau presiden. Ganjar Pranowo sebagaimana Presiden Joko Widodo akan mampu setiap hari melihat rakyat keliling ke penjuru Nusantara, tanah air Indonesia. Terlebih Ganjar Pranowo punya kebiasaan lari pagi dan naik sepeda. Saya membayangkan Prabowo Subianto tidak mampu melakukan itu. Bahkan untuk berjalan kaki 1 kilometer saja, mungkin asam urat sudah kambuh. Kita masih ingat dalam sebuah video, Prabowo Subianto dengan yakin menyatakan Indonesia merdeka tahun 1950. Usia 73 tahun memang sudah lemah fisik dan sering lupa, walaupun untuk momen-momen penting. Usia memang tidak bisa berbohong. Maka
Dalam hal ini pikiran kritis dan logis kita memang harus memilih Ganjar Pranowo untuk Presiden Indonesia. Sebaiknya Prabowo istirahat dan cukup mengayomi partainya saja. 2. Indikator kekinian. Ganjar Pranowo telah dikenal seluruh level masyarakat bahwa Ganjar adalah seorang gubernur, pemimpin yang kekinian. Ganjar selalu update dengan perkembangan zaman, aktif di media sosial melalui Facebook, Twitter, Instagram. Melalui medsos, banyak urusan pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah diselesaikan secara cepat, tepat, murah, terbuka. Banyak kegiatan UMKM dipromosikan Ganjar melalui platform digital. Ganjar melalui medsos dan platform digital mendorong lahirnya entrepreneur muda dan memaksimalkan bisnisnya. Semua dinas dan pejabat penting di Jawa Tengah memiliki akun medsos dan keharusan memaksimalkan digital untuk menampung dan merespon laporan masyarakat. Semua persoalan masuk ke jaringan dan segera dapat ditangani. Jawa Tengah adalah contoh sukses penggunaan media sosial dan digital. Itu prakarsa Ganjar yang memang update dengan zaman. Ganjar menerapkan model kepemimpinan terbuka dan responsif. Ini tidak dimiliki oleh Prabowo yang sangat kaku, berjarak dengan rakyat, out of date terhadap dinamika zaman. Prabowo sering mengkritik orang muda dan pers yang menurutnya tidak fair memperlakukan dirinya, mudah tersinggung dan baperan. 3. Indikator merakyat. Secara luas, masyarakat sudah tahu kalau Ganjar adalah pemimpin merakyat, belusukan dan bertemu warga di semua kalangan, sering menginap di rumah warga, makan bersama warga. Ganjar sangat cair dan bisa memposisikan diri dengan yang tua, muda, bahkan anak kecil sekalipun. Ganjar menebar senyum dan tawa dan menebar kegembiraan kemanapun dia melangkah. Ganjar seorang komunikator sekaligus pendengar yang baik, mudah menyampaikan pesan sekaligus mendengarkan aspirasi dari rakyat kecil sekalipun. Inilah satu kelebihan Ganjar Pranowo yang dipuji oleh Presiden Jokowi. Semua tentang Ganjar tersebut tidak dimiliki oleh Prabowo. Itu sebabnya Prabowo jarang turun ke masyarakat, jarang mengobrol dengan masyarakat. Prabowo terlalu elit untuk masyarakat
tidak memiliki jiwa kerakyatan, kikuk dan kaku menyapa masyarakat. Karena itu, secara kritis dan logis, tentu saja kita memilih Ganjar Pranowo dalam Pilpres mendatang. Merakyat adalah tipe pemimpin yang dibutuhkan bangsa ini ke depan. 4. Indikator pengalaman. Membicarakan pengalaman dalam jabatan publik, tentu saja Ganjar Pranowo pasti unggul. Ganjar 10 tahun menjadi anggota DPR, duduk di legislatif yang syarat dengan masukan, kritikan dari rakyat. 10 tahun jadi gubernur eksekutif, memimpin 36 juta rakyat Jawa Tengah dengan seluruh kompleksitasnya. Ganjar seorang pemimpin yang memenuhi pengalaman komplit, sudah siap kapan saja memberi manfaat pada bangsa ini. Beda dengan Prabowo yang minim pengalaman pejabat publik. Karirnya di militer, moncer karena mertuanya presiden di zaman Orde Baru. Pernah memimpin Kopassus dan Kostrad. Karirnya diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Jenderal Militer dalam keterlibatannya pada peristiwa penculikan, penghilangan, pembunuhan dalam kerusuhan Mei 1998. Singkatnya, pelanggaran HAM berat. Pengalaman Prabowo di eksekutif hanya saat diangkat menjadi Menteri Pertahanan sejak 2019, di mana oleh Jokowi diberikan jabatan Menteri Pertahanan yang masih mengurusi militer. Tidak berpengalaman mengelola energi, pangan, pengangguran, stunting, UMKM, banjir, macet, pengurusan kota, desa, dan lain-lain yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Prabowo tidak mampu berbicara gagasan tentang pemanfaatan dana desa, pembenahan perkotaan. Karena apa? Karena Prabowo minim pengalaman publik. Bahkan Prabowo gagal memperkuat sistem pertahanan baik Nusantara maupun ketahanan pangan masyarakat. Lihatlah Prabowo membeli alutsista bekas, impor pakaian militer, gagal dalam food state. Semua karena minim pengalaman. Wajar saja kan kita memilih Ganjar Pranowo jadi presiden kita yang syarat dengan pengalaman memimpin publik. 5. Indikator kinerja. Tak diragukan lagi, dari sudut kinerja, Ganjar jauh lebih unggul dari Prabowo. Ketika duduk di DPR, Ganjar pimpinan komisi
atas Undang-Undang Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang Desa. Di awal pemerintahan sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo diwarisi kemiskinan tinggi, perekonomian rendah. Tapi dengan prinsip pelayanan mudah, murah, terbuka, akuntabel, Ganjar mampu menurunkan kemiskinan secara signifikan, mengangkat perekonomian Jawa Tengah. Di tangan Ganjar 1,2 juta rumah rakyat dibangun, SMA gratis sebanyak 15 buah lengkap dengan asrama, mewujudkan desa mandiri energi, desa wisata, kartu tani, asuransi nelayan, Trans Jawa Tengah, Jawa Tengah Sejahtera, kurikulum anti korupsi. Masih banyak lagi. Beda dengan itu, Prabowo di Kementerian Pertahanan, program-programnya menuai kecaman dan disinyalir berbau korupsi. Pembelian pesawat,